Baik, Pak Barkah, kita melihat begitu ya IHSG pada tahun ini atau pada awal tahun begitu kita baru memasuki awal tahun di Januari. Ini kan sudah mencetak beberapa kali all time high dan bahkan kini juga sudah berada di level 8.900-an. Kita tahu kemarin juga secara intraday IHSG ini sempat menembus 9.000 begitu ya levelnya. Nah, ini kan memang bukan tidak mungkin ya Pak ya bisa terus melanjutkan penguatan dan juga mungkin seperti yang Pak Purbaya bilang ini bisa rally terus dan hampir 10.000 nanti di levelnya. Ini apakah memang memungkinkan atau seperti apa Pak? Ya, tadi sudah disampaikan Pak Menteri Keuangan ya, target 10.000 tidak susah-susah amat katanya. Ya memang betul sekali bahwa kalau kita lihat flashback sedikit ke tahun 2025, full year 2025 itu indeks harga saham gabungan mengalami kenaikan di atas 20% full year. Dan sebagian besar itu terjadi di kuartal kedua sampai kuartal keempat yang di atas 40% mengalami kenaikan. Dan kalau kita tarik sampai ke level sekarang 8.900 dari bulan April 2025, itu kenaikannya hampir mencapai hampir 50%. Jadi kalau dilihat target 10.000 dari level sekarang 8.900 itu sekitar belasan persen. Jadi secara relatif sebetulnya tidak terlalu jauh ya angka 10.000. Namun tentunya banyak faktor yang kita harapkan menjadi pendukung. Kalau saat ini kita lihat minat investor domestik ini masih sangat kuat terhadap pasar saham, kemudian target dari imbal hasil investor juga sepertinya masih cukup tinggi. Kemudian sentimen dan ekspektasi dari investor sekarang juga kelihatannya cukup membaik ya dibandingkan periode-periode sebelumnya. Sehingga kalau kita lihat potensi ke 10.000 dengan dukungan beberapa faktor yang bisa memberikan support, saya pikir itu bukan tidak mungkin terjadi. Oke, potensi 10.000 dengan beberapa faktor tadi yang mungkin akan memberikan support itu bukan tidak mungkin begitu ya Pak Barkah. Nah, faktor-faktor yang kira-kira membayangi IHSG ini apa saja nih yang bisa mendorong untuk tetap positif? Apakah mungkin lebih banyak dari dalam negeri atau justru mancanegara? Saya kira kombinasi ya dari mancanegara dan juga dari domestik sendiri. Kalau dari luar negeri, saya pikir yang utama menjadi perhatian investor saat ini adalah arah kebijakan dari bank sentral, terutama di Amerika. Karena ekspektasi tahun ini masih ada potensi penurunan suku bunga bank sentral Amerika. Kemudian dari sisi domestik sendiri, Bank Indonesia juga ada ekspektasi penurunan suku bunga dalam beberapa periode ke depan. Lalu realisasi dari ekspektasi yang selama ini timbul di investor, terutama dari sisi pertumbuhan earnings emiten. Sehingga itu saya pikir menjadi beberapa faktor yang krusial ya untuk indeks bisa bergerak positif. Oke, jadi tadi yang earnings emiten, kemudian juga dari bank sentral ini tetap merupakan faktor utama begitu ya salah satunya. Tapi bagaimana Anda melihat tren aliran dana asing yang masuk ke aset keuangan dalam negeri ini di pasar saham, SBN atau SBRI ini mana yang kira-kira masih menjadi primadona, Pak Barkah? Nah, kalau kembali lagi kita harus melihat ke 2025 ketika marketnya bergerak sangat dinamis pada tahun lalu ya. Tahun lalu itu industri reksadana tumbuh cukup signifikan di kelas aset fixed income dan money market. Jadi didukung oleh kebijakan penurunan suku bunga yang cukup signifikan ya. BI menurunkan suku bunga sebanyak kurang lebih 5 kali, 125 basis, dan ini menjadi motor penggerak untuk kenaikan harga di obligasi. Nah, tahun ini kita masih ada ekspektasi penurunan suku bunga walaupun terbatas. Jadi kalau relatif dibandingkan tahun lalu mungkin lebih kecil penurunannya, namun masih ada potensi penurunan suku bunga sehingga kelas aset obligasi dan money market saya pikir masih ada potensi kenaikan. Namun seperti yang disampaikan Pak Menteri Keuangan tadi, investor itu bergerak berdasarkan ekspektasi. Dan ekspektasinya tampak bahwa investor melihat ada perbaikan dari sisi pertumbuhan laba emiten. Sehingga kalau ini memang benar terjadi, ada kemungkinan akan terjadi perubahan alokasi dari kelas aset yang berbasis suku bunga ke kelas aset yang berbasis saham. Oke, justru saya pikir seperti itu. Transisi begitu ya, memindahkan dari yang aset suku bunga ke yang saham tadi. Betul. Nah, untuk yang jenis reksadana sendiri yang saat ini paling diminati para investor itu yang mana, Pak Barkah?
Kalau dilihat dari pertumbuhan industri reksadana, memang pertumbuhan reksadana pendapatan tetap dan reksadana pasar uang ini mengalami pertumbuhan yang paling tinggi sepanjang tahun 2025. Nah, untuk saat ini dalam jangka pendek saya pikir trennya masih relatif belum terlalu banyak berubah. Untuk kuartal 1 dan kuartal kedua di 2026, investor masih melihat adanya potensi imbal hasil yang menarik dari obligasi. Kemudian dengan adanya nanti data-data laporan keuangan yang berangsur akan dirilis, mungkin investor akan mulai mencoba untuk mencari alternatif investasi yang menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi. Oke, baik. Nah, tadi Anda sempat sebutkan mungkin investor tadi beralih ke pasar saham begitu ya. Ini kira-kira saham-saham mana saja sih yang akan menjadi incaran investor? Sektoral, secara sektoral. Ya, ini menarik ya. Ini menarik karena kalau kita lihat dalam rally yang terjadi dari bulan April sampai dengan bulan Desember kemarin, ini tampaknya pendekatan yang dilakukan investor ini lebih ke arah bottom up. Jadi karena dari sisi makronya masih dilihat masih belum terlalu kondusif, banyak gejolak, terutama dari eksternal dan domestik juga ada gejolak, sehingga investor lebih mengedepankan pendekatan bottom up. Artinya fokus pada sektor dan saham-saham tertentu yang dinilai memiliki prospek yang baik ke depannya. Nah, dalam jangka pendek sepertinya saya pikir masih akan belum berubah banyak ya pendekatan dari investasi yang dilakukan oleh investor. Artinya sampai dengan data-data makro ini menunjukkan perbaikan yang signifikan, saya pikir investor masih akan tetap melakukan pendekatan bottom up. Artinya untuk sektor tertentu dan juga saham-saham tertentu. Nah, kalau dilihat historical record kita, saham-saham konglomerasi ini juga kinerjanya cukup bagus dalam beberapa kuartal terakhir, didorong oleh beberapa ekspektasi dari investor juga, dan terutama sektor-sektor komoditas, kemudian sektor yang terkait dengan hilirisasi komoditas, ini juga masih mendapatkan perhatian yang signifikan dari investor. Oke, jadi bottom up masih di komoditas dan juga tadi yang sektor-sektor memang forward ke depannya oke begitu ekspektasinya. Untuk perbankan sendiri bagaimana, Pak? Nah, perbankan ini lebih pendekatannya lebih ke top down ya. Jadi saya pikir perbankan ini masih akan banyak bergantung dari perkembangan data makroekonomi. Sehingga saya pikir investor masih akan menunggu data-data yang akan dirilis baik dari pemerintah maupun dari emiten perbankan sendiri tentang laporan keuangan di kuartal keempat untuk menentukan strategi investasi yang tepat untuk sektor perbankan. Oke, I see. Baik, ini masih